Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas soal Matematika Omega kelas 9 ya, tahun 2025 semester genap. Ini adalah materi tentang pencerminan. Tugas individu halaman 14 dan 15 ya. Oke, langsung aja ke soalnya. Yang pertama, tentukan hasil pencerminan dari titik A negatif 1,9 terhadap titik pusat koordinat O 0,0. Ya, ini kita bisa pakai dua cara ya untuk menyelesaikan ini. Kita bisa pakai bantuan Kartesius ya. Saya coba gambarkan Kartesiusnya. Ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Koordinat A adalah negatif 11,9, berarti di sebelah kiri ya. Nah, anggaplah di sini negatif 11, kemudian 9-nya ada di atas. Nah, taruhlah di sini. Ini adalah koordinat A negatif 11,9. Nah, titik pusat koordinat kan di sini 0,0. Nah, untuk pencerminan itu berlaku seperti cermin, yaitu jarak kita nih, jarak benda terhadap cermin akan sama dengan jarak cermin pada bayangan. Jadi kalau kita asumsikan O ini adalah cerminnya, maka jarak dari A ke O itu akan sama dengan jarak O ke A aksen ya, bayangannya. Nah, misalkan bayangannya di situ. Ini saya perpanjang. Oke. Dari A menuju sumbu X itu berjarak 9 satuan. Berarti dari A aksennya kan di sini ya. Menuju sumbu X pun berjarak 9 satuan ya. Artinya ke sini itu 9 gitu. Ya. Ini ke sini 9. Lalu dari sini ke sini itu 11 ya. Jadi koordinat A aksennya adalah ini 9 karena di bawah negatif ya, negatif 9. Itu ada di 11, negatif 9. Atau bisa juga pakai rumus ya. Titik A dengan koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, maka akan menghasilkan A aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y ya. Jadi kita kan punya koordinat A nya adalah negatif 11,9. Jika dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka akan menghasilkan A aksen negatif X, berarti ini negatif ketemu negatif ya. Awalnya negatif 11 jadi positif 11. Kemudian negatif Y, awalnya dia positif 9 jadi negatif 9. Ya, ini sama kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika titik Q negatif 6,10 dicerminkan terhadap sumbu Y, tentukan koordinat bayangannya. Nah, ini juga sama ya, kita bisa pakai koordinat Kartesius atau pakai rumus. Nah, ini saya akan coba dulu pakai Kartesiusnya. Saya gambarkan. Entah kenapa koordinatnya banyak ya, negatif 6,10, berarti ke kiri sama ke atas. Ke kiri itu negatif 6 ya. Sumbu X, sumbu Y, ke kiri negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ke kiri.
ke atasnya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti koordinat titik Q ada di sini ya. Ini koordinat negatif 6,10. Nah, kembali lagi kita pakai konsep pencerminan, yaitu jarak benda terhadap cermin akan sama dengan jarak jarak bayangan ke cermin ya, atau jarak cermin ke bayangan. Jadi ini kalau cerminnya adalah sumbu Y, itu yang ini, maka jarak si Q ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan, ke Q aksen ya, ke Q aksen. Nah, anggaplah Q aksennya sebelah sini. Nah, berarti kalau ini tadi jarak Q ke sumbu Y itu 6 ya, maka ini ke kanan juga 6. Nah, sementara kita perhatikan di sini sumbu Y-nya koordinat Y-nya sama ya, tetap. Jadi Q aksennya itu 6,10 ya gitu. Itu bayangannya. Di jarak ini sama dengan jarak ini. Oke, itu kalau pakai Cartesius. Selanjutnya kita pakai rumus ya. Kalau kita pakai rumus, jika ada A dengan koordinat X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita akan memperoleh bayangan negatif X, Y. Ya, artinya jika kita punya titik Q dengan koordinat negatif 6,10, ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita akan mendapat bayangan Q aksen ya, negatif X ya, ini awalnya kan negatif, jadi di sini plus 6, lalu koma Y, berarti tetap Y-nya 10. Jadi sama aja sih, mau pakai rumus atau mau pakai Cartesius. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nomor 3. Baik, selanjutnya nomor 3, tentukan koordinat bayangan titik B. Ini B ya, B 3,2. Saya tulis di bawahnya aja biar nggak merusak soal awalnya. Nah, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, ini bisa pakai rumus, bisa pakai koordinat ya. Saya coba tampilkan dua-duanya kalau pakai koordinat. Nah, ini saya geser ke kiri ya. 3,2 kan di kiri. Nah, sini aja. Nah, misal koordinatnya dia di titik B itu 3,2, 1 2 3. Ini 3, lalu 1 2, ini 2. Ini koordinat Q 3, B 3,2. Kemudian dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Kita buat garisnya untuk sumbu cerminnya di sini ya. Nah, ini anggap disitulah ya. Ini biar pas 45. Oke, kemudian kita akan cerminkan, sama ya konsepnya kayak sebelum-sebelumnya. Jadi jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Di cerminnya kan ini yang berwarna merah ini, X sama dengan 5 ya, berupa garis. Berarti jarak antara B ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, di sini jarak B ke cermin itu 2 langkah ya, 1 2 gitu. Ya, maka jarak ini cermin ke bayangan ke B aksen pun sama, harus 2 1 2. Artinya di sini ada di koordinat 6 7 ya, 7,2. Nah, ini bayangan dari B aksen. Kalau kita mau mengerjakan secara rumus, pencerminan
titik A dengan koordinat X, Y dengan sumbu cerminnya itu adalah garis X sama dengan H, misalkan H ya, maka bayangannya adalah 2H min X, Y ya. Nah, gimana nih maksudnya? Yuk kita cek bareng-bareng aja. Kalau kita punya koordinat B tadi 3,2 dan dicerminkan terhadap X sama dengan 5, berarti hanya 5 ya. Ini 5, X nya 3, Y nya 2. Berarti A aksen sama dengan 2 kali H, hanya 5 kurangi X, X nya kan ini 3 ya, Y nya itu sama dengan ini, 2. Berarti A aksennya sama dengan 10 kurangi 3 itu 7,2. Oke, itu tadi pembahasan soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Baik, berikutnya nggak jelas dia nomor 4-nya ya. Tentukan koordinat titik C 4,2 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Dilanjutkan dicerminkan lagi terhadap garis Y. Ini kayaknya Y sama dengan negatif deh. Coba dicek ya di LKS kalian apakah ini saya benar atau salah, karena sumber yang saya punya gambarnya seperti ini bentuknya, jadi tidak begitu jelas. Ini 2 kali proses pencerminan ya. Yang pertama terhadap garis X sama dengan Y, terus selanjutnya terhadap Y sama dengan min X ya. Ini boleh juga saya tulis sebagai Y sama dengan X. Oke, lagi-lagi saya pakai 2 cara ya. Yang pertama pakai Cartesius ya. Nah, ini saya berikan 2 cermin. Cermin yang pertama itu yang ini. Nah, ini miring. Ya agak lurus gini aja lah ya. Aduh, sulit ternyata ya. Nah, udah anggaplah ini Y sama dengan X. Jadi harusnya dia tuh nempel sih. Gini aja wes. Tuh nempel di sini. Di sini terus satunya ya gini aja deh. Yang satunya ini Y sama dengan min X. Nah, jadi untuk yang merah ini adalah Y sama dengan X. Lalu untuk yang hijau ini cermin Y sama dengan negatif X. Lalu koordinatnya adalah C 4,2. C 4,2 berarti sebelah sini aja, ini 1, 2, 3, 4, 2 nya ke atas 1, 2. Nah, ini adalah koordinat C 4,2. Nah, ini kita cerminkan terhadap Y sama dengan X ya. Ini 4, ini 2. Cerminkan dulu, berarti jarak titik ke bayangan jarak titik ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan gitu. Nah, di sini kan kita buat garis bantu ya kalau yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ini jadi patokan. Kalau dia di sumbunya itu sama dengan X, itu kita bisa pakai bantuan bentuk persegi ya. Jadi persegi panjang gitu. Ini 2, lalu ke sini full, ini juga 4. Nah, persegi itu dia. Jadi jarak ini ke kiri dan ini ke atas itu sama dengan jarak ini ke atas dan ini ke kiri. Nah, itu kalau kita kasih gini warnanya hijau sama merah. Nah, berarti koordinat bayangannya ada di sini. Ini C aksen 2,4 ya. Kemudian kita akan cerminkan dia dengan sumbu Y sama dengan negatif X. Nah, sama ya, konsepnya sama. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi ini sama juga kayak Y sama dengan X karena dia bentuk garis miring gitu. Nah, titiknya awalnya ini ya. Kita pakai bantuan persegi lagi. Jadi jarak ini ke bawah juga
itu sama sini. Salah kebanyakan, nggak apa-apa, nanti kita akan ketemu titik hubungnya nih. Nah, anggaplah di sini nih yang warna hijau ya. Nah, ini koordinatnya 4. Nah, ini 2, ke sini itu 2, ke sini 4 lagi ya, negatif 4 ya. 1 2 3 4, ini 4, sini 2, min 2. Nah, ini min 2 ya, ke sini min 4. Nah, di koordinat bayangannya ada di mana nih? Jarak dari C aksen ke cermin itu ini 2 tambah 2 tambah 2, 6 ya. Berarti ini juga harus 6. 1 2 3 6 juga. Ini 1 2 3 6 juga ya. Berarti dia ada di sini. 1 2 3 itu 6. 1 ini di sini 2 3 6. Nah, berarti koordinatnya ada di negatif 4, negatif 2. Ini C double aksen. Oke, cukup ribet kayaknya kalau pakai koordinat ya. Ternyata cuma bisa bikin kita bingung juga ya. Kalau gitu kita coba pakai opsi yang kedua, pakai rumus 2 kali pencerminan, 2 kali refleksi. Yang pertama, jika ada titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita akan memperoleh bayangannya itu Y, X ya, dibalik. Kemudian untuk yang kedua, jika ada titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X ya. Oke, titik awalnya adalah titik C. Titik C dengan koordinat X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan kita peroleh langsung aja ya, ini bukan X, Y, langsung aja ke titik C nya itu 4,2 ya. 4,2 kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan kita peroleh C aksennya itu Y, X, jadi kita balik 2,4. Kemudian kita lanjutkan dengan C aksen 2,4, ini akan kita cerminkan jadi dengan sumbu Y sama dengan negatif X, maka akan menjadi CA double aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. C aksen ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti C double aksennya negatif Y, maka negatif 4, negatif X, berarti negatif 2. Nah, bayangannya ada di negatif 4, negatif 2. Sama sih, cuma mungkin ini yang kanan kita perlu hafal rumusnya, sedangkan yang kiri kita perlu siap-siap bingung dengan gambarnya. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah nggak akan susah-susah. Yuk kita lanjut nomor terakhir, nomor 5. Oke, nomor 5 pencerminan terhadap garis ya. Garis Y sama dengan X dikurangi 13 dicerminkan terhadap sumbu X ya, sumbu X, tentukan hasil transformasinya. Oke, kita pakai ilustrasi dulu ya. Misalkan kita ambil dulu 2 titik dari garis Y sama dengan X dikurangi 13. Misalkan titik itu adalah X, Y. Nah, ini kita pakai bantuan titik ini yang akan kita cerminkan terlebih dahulu terhadap sumbu X ya. Seperti biasa sih pakai 2 cara ya, atau mau pakai langsung aja ya. Udah 2 cara dulu aja, pakai koordinat untuk menentukan bayangannya. Yang jadi sumbu cermin adalah sumbu X ya. Berarti jika ada sebuah titik misalkan di sini, itu koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Ini saya ganti merah. Nah, berarti bayangannya ada di bawah nih. Bayangannya ada di bawah. Artinya X nya tetap, yang berubah adalah Y nya ya kan ya.
X-nya kan tetap di sini, Y-nya berubah gitu. Y-nya awalnya positif nih di atas, jadi bawah jadi negatif Y. Ini tetap X, maka bayangannya itu adalah X, negatif Y. Oke. Nah, kita lanjut pakai rumusnya. Jadi jika ada titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Nah, dari sini kita peroleh titik tadi kan X, Y nih. Kita akan memperoleh bahwa bayangannya adalah X sama dengan X aksen. Ini bayangan ya. Kemudian untuk Y-nya ini sama dengan negatif Y gitu. Y sama dengan negatif Y aksen. Nah, gini. Jadi dari sini kita akan substitusikan si koordinat yang kita peroleh, titik X sama dengan X aksen, lalu Y sama dengan Y aksen, kita akan substitusikan ke dalam garis Y sama dengan X kurangi 13. Ini X nya tadi sama dengan X aksen ya, berarti ini kita ganti jadi X aksen kurangi 13. Kemudian Y nya jadi negatif Y aksen. Jadi garis bayangannya adalah negatif Y aksen sama dengan X aksen min 13. Atau bisa juga kita buat jadi X aksen sama dengan 13 kurangi Y aksen. Nah, ini adalah garis bayangannya. Oke, mungkin itu dulu pembahasan soal di video kali ini dari LKS Omega Matematika kelas 9 halaman 14 ya sampai 15. Ini tugas individu tentang pencerminan kelas 9. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like-nya. Kalau nggak suka, silahkan klik tombol dislike-nya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian ya, supaya dapat manfaat juga dari video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya dapat updatean video terbaru dari kita. Oke, segitu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.